Perkenalkan, nama saya Anjali Sikoi dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode simulasi Monte Carlo. Yang pertama, apa itu simulasi Monte Carlo? Simulasi Monte Carlo adalah percobaan pada unsur peluang atau bersifat probabilistik dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak. Jadi, simulasi Monte Carlo merupakan sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah dalam simulasi Monte Carlo? Langkah pertama yaitu menentukan distribusi probabilitas untuk beberapa variabel penting. Yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel langkah pertama. Yang ketiga, menentukan interval bilangan acak untuk setiap variabel langkah kedua. Yang keempat, membangkitkan bilangan acak. Yang kelima, mensimulasi serangkaian percobaan. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan sendal memperkirakan permintaan penjualan sendal perharinya menurut suatu pola distribusi sebagai berikut. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang di dalamnya berisi penjualan barang per pasang dan frekuensi permintaan, yang dimana penjualan barang pertama yaitu 5 pasang, frekuensi permintaannya 10. Yang kedua, penjualan barangnya 6 pasang, frekuensi permintaannya 15. Yang ketiga, penjualan barang 7 pasang, frekuensi permintaannya 30. Yang keempat, penjualan barang 8 pasang, frekuensi permintaannya 20. Yang kelima, penjualan barang 9 pasang, frekuensi permintaannya 5. Dan yang keenam, penjualan barang 10 pasang, frekuensi permintaannya 20. Yang jika di total jumlah frekuensi permintaannya yaitu berjumlah 100. Dari data masa lalu, perusahaan sendal ini hendak memperkirakan pada permintaan untuk 10 hari agar dapat mempersiapkan jumlah sepatu dalam usahanya. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara melakukan pembagian dari setiap frekuensi permintaan dengan seluruh jumlah dari keseluruhan frekuensi permintaan. Di sini untuk penjualan barang dan frekuensi permintaan masih sama pada slide sebelumnya. Untuk yang pertama, penjualan barang 5 pasang, distribusi frekuensinya didapat dari frekuensi permintaan 10 dibagi dengan keseluruhan jumlah frekuensi permintaan yaitu 100, maka hasilnya 0,1. Yang kedua, untuk penjualan barang 6 pasang, distribusi frekuensinya didapat dari frekuensi permintaan 15 dibagi dengan keseluruhan jumlah frekuensi permintaan 100, maka hasilnya 0,15. Yang ketiga, penjualan barang 7 pasang, distribusi frekuensinya didapat dari frekuensi permintaan 30 dibagi dengan keseluruhan jumlah frekuensi permintaan yaitu 100, maka hasilnya 0,3. Yang keempat, penjualan barang 8 pasang, frekuensi permintaannya 20, distribusi frekuensinya didapat dari frekuensi permintaan 20 dibagi dengan keseluruhan jumlah frekuensi yaitu 100, maka hasilnya 0,2. Dan yang kelima, penjualan barang 9 pasang, distribusi frekuensinya didapat dari frekuensi permintaan 5 dibagi dengan keseluruhan jumlah frekuensi permintaan yaitu 100, maka hasilnya 0,05. Dan yang terakhir, penjualan barang 10 pasang, distribusi frekuensinya didapat dari frekuensi permintaan 20 dibagi dengan keseluruhan jumlah frekuensi permintaan yaitu 100, maka hasilnya 0,2. Dan untuk jumlah keseluruhan dari distribusi frekuensi yaitu 1,00. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi kumulatif, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap distribusi frekuensi dengan distribusi kumulatif sebelumnya. Di sini untuk penjualan barang dan distribusi frekuensinya masih sama seperti pada slide sebelumnya. Dan untuk distribusi kumulatifnya di sini didapat dari distribusi frekuensi ditambah dengan distribusi kumulatif sebelumnya. Untuk distribusi kumulatif yang pertama, kita masih mengisi distribusi frekuensi yang pertama, dan untuk yang kedua untuk penjualan
distribusi kumulatifnya 0,25. Dan untuk yang ketiga, penjualan barang itu pasang, distribusi kumulatifnya didapat dari 0,25 ditambah dengan 0,3, maka hasilnya 0,55. Dan untuk penjualan barang keempat, penjualan barang 8 pasang, distribusi kumulatifnya didapat dari 0,55 ditambah dengan 0,2, maka hasilnya sama dengan 0,75. Yang kelima, penjualan barang 9 pasang, distribusi kumulatifnya didapat dari 0,75 ditambah dengan 0,05, maka hasilnya 0,8. Dan yang terakhir, untuk penjualan barang 10 pasang, distribusi kumulatifnya didapat dari 0,8 ditambah dengan 0,2, maka hasilnya 1,00. Langkah selanjutnya yaitu membuat bilangan interval acak. Di sini untuk distribusi frekuensi dan distribusi kumulatifnya masih sama pada slide sebelumnya. Dan untuk menghitung bilangan intervalnya, kita lihat pada distribusi kumulatifnya. Di sini distribusi kumulatif yang pertama yaitu 0,1. Maka bilangan interval acaknya dimulai dari angka 1 sampai 10. Yang kedua, distribusi kumulatifnya 0,25, maka bilangan interval acaknya dimulai dari 11 sampai 25. Yang ketiga, di sini distribusi kumulatifnya 0,55, maka bilangan interval acaknya dimulai dari 26 sampai 55. Yang keempat, distribusi kumulatifnya yaitu 0,55, maka bilangan interval acaknya dimulai dari 56 sampai 75. Dan yang kelima, distribusi kumulatifnya 0,8, maka bilangan interval acaknya dimulai dari 75 sampai 80. Dan yang terakhir, distribusi kumulatifnya 1,00, maka bilangan interval acaknya dimulai dari 81 sampai 100. Langkah selanjutnya yaitu membuat angka random, yaitu dengan cara menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan perintah run between untuk angka 1 sampai 100 dan diulangi sebanyak baris yang diperlukan. Untuk penulisannya pada Microsoft Excel yaitu sama dengan run between dalam kurung 1 sampai 100. Di sini saya sudah menyiapkan angka random untuk 1 sampai 100. Selanjutnya yaitu membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Untuk membuat simulasi dari sebuah eksperimen dengan mengambil angka random, misalnya kita ingin membuat simulasi untuk 10 hari, maka kita ambil angka random dari kolom 1 sampai 10. Cara penentuan permintaan yaitu ditentukan oleh angka random. Seperti contohnya, bila angka random yang didapat adalah 34, angka ini terletak pada bilangan interval 26 sampai 55, yang artinya permintaan untuk penjualan hasilnya adalah 7 pasang. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu total permintaan untuk 10 hari. Di sini untuk permintaan pertama angka randomnya 7, yang artinya permintaannya itu 5 pasang. Untuk yang kedua angka randomnya 33, yang artinya permintaannya 7. Yang ketiga angka randomnya 53, yang artinya permintaannya 7. Yang keempat angka randomnya 3, yang artinya permintaannya 5. Yang kelima angka randomnya 42, yang artinya permintaannya 7. Yang keenam angka randomnya 39, yang artinya permintaannya 7. Yang ketujuh angka randomnya 68, yang artinya permintaannya 8. Yang kedelapan angka randomnya 11, yang artinya permintaannya 6. Dan yang ke-9 angka randomnya 86, yang artinya permintaannya 10. Yang terakhir angka randomnya 22, yang artinya permintaannya 6. Jadi total permintaan